Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filia Agustin dengan nomor BP 2110-23-2013. Saya dari jurusan Ilmu Tanah, kelas Biologi Tanah B. Saya melakukan praktikum pada SIF kami. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pembelahan sel. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih menjadi sel baru. Pembelahan sel memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat bertumbuh karena sel-sel bertambah banyak. Yang kedua, untuk perbaikan. Perbaikan kerusakan jaringan pada tubuh merupakan hasil proses pembelahan sel. Yang terakhir yaitu untuk reproduksi atau perkembangbiakan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak untuk melestarikan keturunannya dengan beranak, bertelur, dan lainnya. Secara tahapan, pembelahan sel terbagi menjadi dua, yaitu pertama, pembelahan secara langsung atau amitosis. Yang kedua, pembelahan secara tidak langsung, yaitu mitosis dan meiosis. Yang pertama adalah pembelahan secara langsung atau amitosis, atau juga disebut dengan pembelahan biner. Mulanya, pembelahan ini dimulai dengan adanya pembelahan yang terjadi pada satu inti sel, sehingga menjadi dua. Kemudian diikuti dengan adanya pembelahan sitoplasma, hingga pada akhirnya sel tersebut terbelah menjadi dua sel anakan. Lalu siklus sel. Pada siklus sel terdapat beberapa fase. Yang pertama, fase G1. Di dalam fase yang juga dikenal sebagai gap pertama ini, sel tumbuh membesar, organel disalin, dan terbentuk dinding molekuler. Yang kedua yaitu fase S. Pada fase ini, sel mensintesiskan salinan DNA dalam nukleusnya. Sel juga menduplikat struktur pengorganisasian mikrotubulus yang dinamai sentrosom. Sentrosom membantu memisahkan DNA selama fase M nantinya. Yang terakhir yaitu fase G2. Fase ini ditandai dengan semakin besarnya sel. Pada fase ini juga terbentuklah protein serta organel. Setelah semuanya beres, fase mitosis siap dimulai. Kemudian pembelahan mitosis. Adapun fase-fasenya yaitu yang pertama adalah profasi. Itu menghilangnya membran inti, kromatin berubah menjadi kromosom, kromosom mereplikasi menjadi kromatid, benang spindel dan mikrotubulus terbentuk pada sitoplasma dan sentriol bermigrasi ke kutub. Kemudian metafase, ditandai dengan kromatid yang berderet di bidang ekuator saat yang mudah mengamati kromosom. Lalu fase anafase, masing-masing kromatid yang berpasangan terpisah bersama sentromernya dan spindel memendek. Lalu yang terakhir yaitu fase telofase. Terbentuk kembali membran inti sehingga mendapatkan dua sel anakan. Selanjutnya yaitu pembelahan meiosis. Tahapan-tahapan yang terjadi pada pembelahan meiosis yaitu pada tahapan meiosis 1, profase 1, benang-benang kromatin akan mengalami suatu proses pemendekan dan penebalan. Metafase 1, kromosom akan bergerak menuju ke bagian bidang ekuator. Anafase 1, kromosom bersifat homolog akan berpisah lalu bergerak ke bagian kutub yang saling berseberang. Selanjutnya, telofase 1, terjadi proses sitokinesis sehingga akan terbentuk dua sel anakan. Kemudian meiosis 2. Profase 2 diawali dengan adanya proses pembelahan sel yang terjadi pada dua buah sentriol. Metafase 2, bagian kromatid akan bergerak menuju ke bagian bidang ekuator. Anafase 2, kromatid yang terpisah akan membentuk kromosom dengan bagian sentromernya masing-masing. Yang terakhir yaitu telofase 2, bagian kromosom yang telah sampai di bagian kutub dan kemudian akan mengalami proses dekomendasi, kemudian menjadi kromatin. Sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.